Perkenalkan, dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya teman-teman. Kayaknya gue keluar dulu deh. Keluar ya. Ya, berantakan. Aduh, berat banget. Sama, biar aku bantu ya. Iya. Udah rapi belum? Kayaknya udah inian deh. Ya. Makasih. Iya. Dari peristiwa tersebut, itu adalah contoh dari usaha. Kira-kira pengertian usaha itu apa ya? Baik, sini aku jelaskan. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha yang satuannya Joule, F adalah gaya yang satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Peristiwa tersebut dinamakan usaha pada bidang datar. Meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu, gaya akan membentuk sudut tertentu. Lu, motornya kenapa? Nah, ini kayaknya kempes, mau gue tambahin angin. Oh gitu, di mana jauh? Tuh di depan. Oh ya udah kalau gitu, duluan ya. Iya. Nah. Dari peristiwa tersebut, itu adalah contoh dari energi kinetik. Kira-kira pengertian energi kinetik itu apa ya? Mari sini aku jelaskan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Jenis energi kinetik pada peristiwa tersebut adalah energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi merupakan energi dari benda yang bergerak dengan kecepatan dan arah benda yang sama. Hubungan usaha dengan energi kinetik yaitu apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan delta EK, atau W sama dengan 1/2 kali M kali V2 kuadrat dikurang 1/2 kali M kali V1 kuadrat, di mana W adalah usaha satuannya Joule, EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Oh iya. Makasih ya. Dari peristiwa tersebut, itu adalah contoh dari energi potensial. Kira-kira pengertian energi potensial itu apa ya? Mari sini aku jelaskan. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu objek yang diperoleh akibat posisi atau kedudukan benda tersebut. Nah, satuan energi potensial dalam sistem internasional sendiri adalah Joule. Jenis energi potensial pada peristiwa tersebut dinamakan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu merupakan perubahan energi yang dipengaruhi dari adanya gravitasi bumi. Rumus energi potensial gravitasi yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial gravitasi yang satuannya Joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, G adalah gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda yang satuannya meter. Hubungan usaha dengan energi potensial yaitu apabila suatu benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut.
Adapun rumusnya yaitu W sama dengan delta EP atau W sama dengan M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1, di mana W adalah usaha satuannya Joule, EP adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa benda satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi benda satuannya meter. Dari peristiwa tersebut, itu merupakan salah satu contoh dari rangkaian paralel. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai peristiwa rangkaian tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari arus listrik, sumber listrik, dan hambatan listrik. Jadi, apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere atau biasanya disingkat dengan huruf A. Sedangkan sumber listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya seperti baterai, akumulator, elemen Volta, elemen Daniell, dan elemen Weston. Dan terakhir, hambatan listrik. Apa sih hambatan listrik itu? Hambatan listrik adalah kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Dan satuan dari hambatan listrik itu adalah ohm. Nah, kembali lagi pada contoh peristiwa video sebelumnya. Jadi, di sini saya memakai contoh dari sebuah lampu lalu lintas. Rangkaian lampu lalu lintas tersebut menggunakan rangkaian paralel. Sebelumnya, apa sih rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik apabila lampu satu menyala atau padam, maka lampu lain belum tentu menyala ataupun mati. Nah, rangkaian paralel pada lampu lalu lintas dilakukan secara bergiliran karena ketika lampu berwarna merah menyala, maka lampu yang lain seperti warna kuning dan hijaunya tidak menyala karena terdapat pemotongan arus listrik. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari medan magnet. Tapi sebelumnya, apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, di sini contoh yang saya ambil yaitu magnet pada pintu kulkas. Ternyata fungsi pintu kulkas juga sangat penting loh. Sekarang, coba kalian perhatikan saat pintu dibuka dan saat ditutup. Pintu kulkas didesain tidak memiliki kunci untuk mengunci pintu agar tetap tertutup. Untuk membukanya, kita tinggal tarik saja pegangan pintunya. Dan untuk menutupnya, tinggal dorong saja pintunya. Dan pintu kulkas akan melekat pada sendirinya. Hal ini dikarenakan pintu kulkas juga dilengkapi dengan medan magnet, yang dimana letak magnet tersebut terletak pada karet yang melekat pada pintunya. Kak, ini ada brosur, ini dibaca ya. Makasih ya. Lu gak kebaca lagi. Ji, lu lihat kacamata gua gak? Di dalam brosur nih. Oh iya. Kan lu baca. Kok lu kayak kacamata sih? Kenapa? Ya kan gue ada kacamata miopi. Kita bilangnya minus sih. Makanya gue pakai alat optik. Kejadian tadi merupakan salah satu contoh dari penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat optik sederhana. Apa sih alat optik itu? Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik. Misalnya cermin, lensa, atau prisma.
Alat optik memanfaatkan pemantulan dan atau pembiasan dari cahaya. Ada beberapa alat optik, antara lain loop, kamera, mikroskop, teleskop, proyektor, dan episkop. Yang akan kita bahas lebih jauh adalah mata. Mata merupakan salah satu bagian tubuh dari manusia yang memiliki fungsi sebagai alat indera penglihatan pada manusia. Mata menyerupai bola yang memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Pada bola mata, terdapat benda bening yang disebut sebagai lensa mata. Lensa mata bersifat tembus cahaya dan berupa lensa cembung. Lensa mata memiliki fungsi membiaskan sinar-sinar yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda dapat tepat jatuh pada retina mata. Jadi, mata memiliki fungsi yang sama seperti kamera, dan cara kita dapat melihat benda adalah harus ada cahaya. Cahaya tersebut bisa langsung berasal dari sumber cahaya ataupun cahaya dari pantulan benda. Cahaya masuk menembus kornea, melewati lensa mata, lalu sampai akhirnya sampai di retina. Bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan itu merupakan informasi yang dibawa oleh saraf penglihatan menuju saraf di otak. Barulah kemudian kita dapat kesan melihat benda. Alat optik mata dapat mengalami cacat mata. Seperti pada kasus tadi, orang tersebut mengalami cacat mata miopi. Cacat mata miopi yaitu memiliki titik jauh lebih kecil dari jauh tahingga, sehingga disebut juga sebagai rabun jauh. Hal ini disebabkan karena kornea mata memiliki kelengkungan yang berlebihan atau bola mata yang agak lonjong, sehingga sinar yang datangnya sejajar oleh lensa mata terbentuk bayangan di depan retina. Untuk menolong kasus ini, cacat mata miopi harus mempergunakan kacamata yang lensanya cekung atau negatif, karena lensa cekung dapat membuat berkas cahaya yang keluar dari kacamata menyebar, sehingga membentuk bayangan tepat di retina. Agar dapat melihat seperti mata normal, ukuran kacamata lensa kacamata untuk cacat mata miopi dapat dihitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dengan S itu jarak benda dengan satuan meter, S aksen yaitu jarak bayangan dengan satuan meter, dan F yaitu jarak titik api atau fokus dengan satuan meter. Karena mata miopi harus melihat tanpa berakomodasi, maka jarak fokus kacamata dapat dihitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/tahingga minus 1/PR, dengan PR yaitu bayangan semudi titik jauh mata miopi. Dengan kekuatan lensanya, kita dapat diketahui dengan K sama dengan 1/F dioptri. Nah, video tersebut merupakan contoh dari gelombang longitudinal, yaitu gelombang bunyi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kenapa saat Herlia memanggil Dinda, suaranya menjadi menggema? Sebelum kita bahas jauh ke sana, kita cari tahu dulu yuk, apa sih gelombang itu? Sini, biar aku bantu jelasin ya. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang memindahkan energi tanpa disertai perpindahan mediumnya atau zat tempat gelombang merambat. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Gelombang berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Adapun contoh dari gelombang mekanik yaitu tali, bunyi, dan air. Sedangkan contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu cahaya. Sedangkan gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang transversal yaitu gelombang tali dan air. Sedangkan contoh dari gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi.
Ada pula karakteristik gelombang, yaitu pertama ada panjang gelombang yang merupakan panjang dari gelombang. Lalu ada periode atau yang biasa kita kenal dengan T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ada pula rumus dari T, yaitu T per N. T adalah waktu dan N adalah jumlah gelombang. Lalu ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang dalam satu detik. Rumus F adalah N per T, yaitu N adalah waktu dan T adalah jumlah gelombang dengan satuan Hertz. Hubungan frekuensi dan periode gelombang. Periode dan frekuensi saling berkebalikan, yaitu karena T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Nah, dari penjelasan video tersebut, kira-kira udah ada yang tahu belum mengapa saat Herlia memanggil Dinda, suara menjadi menggema? Penyebabnya karena saat Herlia menjerit memanggil Dinda, suara akan merambat dari media udara sehingga suara akan menggema atau terdengar dari jarak jauh. Itulah beberapa contoh penerapan ilmu fisika dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.